Redmi Pad SE rilis di Indonesia pada awal September 2023. Ia sekaligus menjadi pelengkap dari Redmi Pad reguler yang sebelumnya sudah rilis duluan di tanah air pada 2022. Redmi Pad SE juga menjadi produk tablet Xiaomi termurah, membawakan serangkaian fitur canggih tanpa mengharuskan pengguna merogoh kocek terlalu dalam. Desainnya yang ciamik dan modern dibalut dengan performa kencang, Redmi Pad SE tak perlu effort besar untuk menarik perhatian warga. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Redmi Pad SE yang sudah tim Gadget Me rangkum. Redmi Pad SE disematkan dengan Snapdragon 680 berfabrikasi 6 nanometer. Setidaknya ini adalah informasi yang diterima dari laman GSM Arena untuk varian globalnya. SoC ini sering dijumpai pada smartphone kelas harga 1-2 jutaan. Memiliki kinerja yang tergolong unggul setidaknya jika dibandingkan dengan Helio G85 yang jadi pesaing di harga yang sama. Kelebihan Snapdragon 680 adalah fabrikasinya yang rendah yakni 6 nanometer. Jadi efisiensi daya pun meningkat untuk mengurangi pemborosan baterai, mengurangi kemungkinan overheat atau menjaga performa dari throttling saat bermain dalam waktu yang lama. Snapdragon 680 pada Redmi Pad SE memiliki spesifikasi octa-core prosesor dengan 4 performance core Cortex A73 dengan kecepatan 2,4 GHz dan 4 efisiensi core Cortex A53 dengan kecepatan 1,9 GHz. Agar dapat menunjang kebutuhan grafis dengan baik, dikerahkan pula GPU Adreno 610. Redmi Pad SE hadir dengan panel IPS LCD berukuran 11 inci pada resolusi 1200x1920 pixel. Ukuran ini sedikit lebih besar dari Redmi Pad reguler yakni 10,61 inci. Layar Redmi Pad SE berada dalam aspek rasio 16:10 sehingga dapat menampilkan work area lebih luas ketimbang 16:9. Karena performa tablet ini cocok buat gaming, Xiaomi pun menyematkan refresh rate 90Hz pada layar Redmi Pad SE. Untuk perihal warnanya, Redmi Pad SE mengusung color deep 8-bit yang mendukung gamut 70% NTSC. Layar memiliki kontras rasio 1500:1 dengan rasio perbandingan bodi ke layar mencapai 84,4%. Redmi Pad SE rupanya dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar di kelas harga entry yakni 8000 mAh. Tablet ini bahkan mempunyai kapasitas lebih besar dari Huawei Pad SE dengan 5100 mAh. Lalu Advan Tab VX pun hanya dibekali dengan baterai 6200 mAh. Ini bertanda kalau Redmi Pad SE bisa mengalahkan pesaingnya dalam hal masa penggunaan panjang. Xiaomi mengklaim bahwa perangkat tablet entry level ini dapat bertahan hingga 21 jam pemutaran video tanpa henti atau hingga 12 jam pada penggunaan gaming, mengingat tablet SoC ini punya fabrikasi rendah. Konfigurasi kamera Redmi Pad SE tergolong sederhana, walaupun sebenarnya tak berbeda jauh dengan Redmi Pad biasa yang harganya lebih tinggi. Di bodi belakang hanya tersemat satu sensor kamera wide angle 8 megapiksel dengan bukaan f2.0 di ukuran sensor 1/4 inci. Kamera ini mendukung fitur autofocus yang bantu pengguna mengunci fokus ke subjek secara mudah dan praktis. Di bagian kamera depan, disinilah Redmi Tab SE tampak bersinar. Kamera selfie-nya mengusung resolusi 5 megapiksel menurun dari awalnya 8 megapiksel pada Redmi Pad, serta mengusung fungsi ultrawide. Untuk diketahui, kamera depan fungsi ultrawide mampu hasilkan foto dengan sudut penglihatan yang lebih luas, sehingga pada kasus kebanyakan smartphone, kamera ultrawide bisa memuat lebih banyak orang pada satu frame ketika photoshoot keluarga. Kabar gembira bagi Anda yang hobi menonton film pakai earphone. Redmi Pad SE kini hadirkan port audio jack 3,5 mm. Ini berarti earphone kabel yang biasa Anda gunakan di HP kini bisa digunakan juga di tablet. Selain itu, terdapat juga slot microSD yang memungkinkan pengguna menyelipkan memori eksternal pada tablet, menambah kapasitas storage secara keseluruhan. Tablet Redmi Pad SE menyajikan desain unibody aluminium yang punya ketahanan berlebih ketimbang plastik yang biasa dimiliki tablet entry level lainnya. Perangkat dengan bahan aluminium biasanya hanya dimiliki ponsel atau tablet dengan rentang harga yang lebih tinggi.
Dengan bahan aluminium, bodi tablet memiliki ketahanan yang lebih kuat saat terbentur. Ukuran dari tablet ini juga tak begitu besar dan mudah dioperasikan di tangan, mengusung panjang kali lebar sebesar 255,5 mm dan 167 mm. Ketebalan bodi tablet ini juga hanya sekitar 7,4 mm dengan bobot 478 gram. Varian warna dari tablet ini tersedia dalam 3, yakni lavender purple, graphite grey, dan mint green. Jika menyalir pada apa yang saya ketahui terhadap tablet kelas entry, mayoritas umumnya hanya dibekali dengan RAM dan storage yang tergolong kecil. Ini wajar karena memang umumnya tak banyak pengguna yang install banyak game atau aplikasi pada tablet. Namun setelah melihat spesifikasi Redmi Pad SE, rupanya tablet ini dikemas dengan kapasitas storage 128GB serta RAM 8GB. Ini sudah lebih dari cukup untuk menginstal apapun yang Anda inginkan dalam sebuah tablet. Redmi Pad SE tak hanya dibekali dengan port audio jack 3,5 mm, melainkan juga speaker stereo berkualitas sebanyak 4 buah. Tak hanya sekedar punya jumlah banyak, speaker ini juga dikemas dengan sertifikasi Dolby Atmos yang dapat meningkatkan kualitas audio saat menikmati aktivitas hiburan. Misalnya menonton film, mendengarkan lagu, menonton konten TikTok, dan sebagainya. Redmi Pad SE hanya tersedia dalam varian Wi-Fi only pada protokol Wi-Fi 5 dual band. Jadi untuk Anda yang ingin senantiasa membuat tablet terhubung dengan internet dimanapun Anda berada, sebaiknya pilih tablet lain sebab Redmi Pad SE tak menyediakan jaringan seluler. Satu kekurangan yang cukup disayangkan pada tablet ini adalah tak menggunakan fitur positioning sama sekali. Ini juga menjadi kekurangan yang dimiliki pada Redmi Pad reguler sehingga pengguna tak dapat mengetahui lokasi pengguna pada Maps. Dalam hal ini, Redmi Pad SE kalah saing dengan Huawei Mate Pad SE yang sudah menyertakan GPS. Adapun kekurangan lain dari Redmi Pad SE adalah jenis storage yang hanya eMMC 5.1, bukan UFS 2.2 seperti pada Redmi Pad biasa. Redmi Pad yang rilis di 2022 dibekali Helio G99. Chip Helio G99 adalah chip 4G terkencang untuk kelas menengah. Karena itu Redmi Pad tergolong cocok untuk bermain game. Redmi Pad SE justru hadir dengan chip 4G yang biasa saja. Bukan jelek, namun kurang cocok untuk bermain game berat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar games terbaik dari Gadget.